sallallahu rabbuna ala nuril muhbin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faslun fi fununi ma yataladzu bihi ini gue. Wa qad yaqa'u syarrahu fi fununi ma yataladzu bihi nggih. Wa qad yaqa'u terkadang tumiba apa syarruhu eleke hawa nafsu. Kesenangan hawa nafsu tersebut terkadang mengajak fi fununima ing dalem macem-maceme perkara. Funun itu fan, macam-macam, anwa. Ya taladzu kang ngrasa enak sapa wong bi kelawan ma minal abniyati saking pira-pira bangunan al-manqusyati kang diukir, dilukis, didesain. Kalau bahasa sekarang, desain bangunan yang megah. Termasuk di dalam hadis Nabi dengan malaikat Jibril, Nabi ditanya tanda-tanda hari kiamat khufatan uratan yatatawwaluna fil bunyan, tinggi-tinggian di dalam pembangunan. Sekarang orang Arab itu tinggi-tinggian bangunan. Abu Dhabi, Emirat, sekarang di Jeddah, Saudi mau membangun bangunan yang tinggi lagi, hampir 1 kilo tingginya. Abu Dhabi juga membangun Burj Khalid, burj yang tingginya 900 atau 600 meter tinggi. Ya tatawwaluna fil bunyan. Wal khail lan kendaraan. Khail itu jaran. Kalau dulu kendaraan itu kuda, unta. Kalau sekarang kendaraan sudah menggunakan wa yakhluqu ma la ta'lamun, yaitu kendaraan modern. Kendaraan apa? Seperti mobil, sepeda motor dan seterusnya. Al-musawwamati kang ditengeri, artinya yang dihiasi. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal banina, terusannya apa? Umiyadzahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'am dzalika mataul hayatid dunya wal malabisi lan seneng-seneng penganggo klambi al fakhirati kang megah yang mewah wa ghairi dzalik lan liyane mengkono ma yataladzu minal abniyah ila akhirih. Wa hadza utawi iki nafsu syahwat yang ngajak baik-baikan, bersaing-saingan di dalam pembangunan, di dalam kendaraan, di dalam baju dan pakaian. Marad asluhu utawi asale marad, puncak asal usulnya muwafaqatul hawa, nuruti kesenengane hawa nafsu. Wa ilajuhu utawi obate tambane marad aya'lama ento ngerti sapa wong annal hisaba setune itungan
Hisab itu perhitungan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, dimintai hisabnya. Latus alunna yauma idzin anin naim. Latus alunna, kalian semua pasti akan ditanya yauma idzin anin naim. Salah satu hadis yang menerangkan tentang ayat tersebut, suatu hari di malam musim kemarau, musim krisis di Madinah, sulit makanan, Nabi di malam hari kelaparan, keluar dari rumah, berjalan dari rumah. Di tengah perjalanan bertemu Abu Bakar. Sama-sama Abu Bakar bengi-bengi yo lesu, enggak makan. Berjalan berdua sama Abu Bakar, berjalan lagi ketemu Umar. Umar ya padha wae lesu. Orang tiga berjalan dalam keadaan lapar. Kemudian bertemu salah seorang sahabat, mempersilahkan untuk bertamu di rumahnya, dijamu, dibelehno wedhus, kemudian dimasak. Mereka berempat makan, Nabi, Abu Bakar dan Umar dan satu sahabat makan sama-sama. Setelah makan sampai kenyang, setelah kenyang mereka semua pamit. Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pulang berinjak. Di tengah perjalanan pulang, Nabi bersabda, mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kamu tadi keluar dari rumah dalam keadaan lapar, sekarang pulang ke rumah dalam keadaan kenyang semua. Latus alunna yauma idzin anin naim. Setiap nikmat yang Anda terima pasti akan dimintai pertanggungjawaban, digunakan apa dan dari mana. Itu hisab. Ala kasbil halal, ing atase penggawean halal. Perkara yang halal saja itu dihisab, apa meneh sing haram. Itu ada cerita dongeng orang miliarder dari wilayah Arab. Miliarder itu hartanya miliaran. Anaknya juga sukses miliaran semua. Ketika itu separuh hartanya anaknya dibagikan ke anaknya waris, yang separuh dibuat sayembara. Siapa yang mau menemani aku di kuburku selama 40 hari, maka akan mendapatkan separuh dari harta yang dimiliki. Oh, separuh miliarder. Ada orang yang fakir miskin, dia tidak, rumahnya hanya ya untuk berteduh saja. Pekerjaannya mencari kayu bakar, hanya punya satu kapak yang untuk mencari kayu bakar dan dijual untuk makan sehari-hari. Kemudian dia merasa ingin menjadi kaya, ikut daftar sayembara menemani orang tersebut ketika mati nanti selama 40 hari. Kuburannya dibangun semewah-mewah kuburan, di dalam kubur itu ada semua fasilitas, ono kulkas, ono AC, semua fasilitas cukup untuk jero. Suatu hari orang kaya tersebut wafat, dimakamkan. Si fakir miskin ini yang biasa mencari kayu bakar, hanya punya satu kapak, ikut menemani di dalam seperti janji selama 40 hari. Ya menemani mayat, dikuburkan situ. Di dalam kuburnya ada ruangan khusus. Hari pertama, malam pertama ketika tidur, orang yang menemani tersebut mimpi melihat sesuatu. Mayat tersebut didatangi, yaitu seperti di dalam akidah kita malaikat munkar nakir. Melihat munkar nakir datang, sebelum menanya mayat tersebut, dah kamu siapa kok di sini? Setelah itu menjawab, saya ini kemarin ikut sayembara untuk menemani ini. Dah. Setelah itu ditanya oleh munkar nakir, pekerjaanmu apa? Kemudian
apa pekerjaanmu? Mencari kayu bakar. Dengan apa? Ditanya sedetail-detail mungkin. Hanya punya kapak. Kapak kamu terbuat dari apa? Kemudian untuk gunakan apa? Asal usulnya dari mana? Ditanya terus sampai 40 hari itu enggak selesai pertanyaannya. Hanya barang satu, dia enggak punya rumah mewah, enggak punya apa-apa, pekerjaannya kapak hanya satu pekerjaan, yaitu punya kapak yang digunakan untuk bekerja, mencari kayu bakar, dijual untuk makan. Itu dicanya saat 40 hari belum selesai hisabnya. Kemudian dia keluar setelah 40 hari kan dibuka. Keluar sadar, setelah keluar dia langsung sudah, saya tidak mau menerima separuh dari hadiah sayembara, saya sudah cukup seperti ini saja. Uang satu kapak saja 40 hari pertanyaan belum selesai, apalagi miliaran. Itu artinya apa? Hisabnya sangat apa? Fasawfa yuhasibu hisaban yasira au asira. Sadidul azizi kang banget mulyane, wat tabdziru utawi menghambur-hamburkan bondo, mubadzir, mamnuun iku dicegah minhu sangking mengkono tabdzir. Wa annallaha setune Allah taala la yanzur ora ningali sinten Allah ilaman marang wong jarra kang nyeret saubahu ing klambine wong khuyala akrana sombong, orang yang berbaju apa bajune koyok nyaponi ratan seperti bajunya kayak raja. Nah, baju yang dibuat seperti itu karena untuk kesombongan. La yang zuru molane hadis iki tinggu dalil wong-wong sing celanane cingkrang. Padahal apa maksudnya bukan karena bajunya saja, tapi karena khuyala, ilatnya sombong. Meskipun cingkrang kanggo sombong ya padha wae. Bukan karena panjang dan pendeknya baju, tapi karena apa? Khuyala, yaitu kesombongan. Wa anna kulla syai'in sedune saben-saben suwiji jaru diganjar sapa al mukmin alaihi ngatasé syai' illal binaa angin bangunan. Fal aqil mongko utahe wong sing duweni akal man wong nadhara ningali sapa man fi miqdari iqamatihi ing dalem kadar oleh manggon mengkono akil. Wa talam mahalan merhatekno sapa akil baita latihi ing omah pindai mengkono akil. Dia mau kemana dan rumah apa yang akan dia tempati selama-lamanya. Sebaik-baik rumah yang dibangun pasti akan ditinggalkan. Yang ditempati hanya ukuran 1 meter 2 meter. Sebaik-baik baju yang dikumpulkan di lemari seragam apa wae, yang dibuat pulang kembali hanya satu baju warna putih, kafan. Sebaik-baik rumah yang dibangun ya akan ditinggalkan, dan yang ditempati hanya tanah ukuran 1 dan 2 meter. Nah, itu artinya kuburan dan seterusnya. Fakhina idzin nalikane khinaid yang zuru al-aqil, ketika dia melihat terhadap apa miqdari iqamati, melihat seberapa lama dia di dunia dan akan kemana yang dia akan tempati. Fakhina idzin nalikane yang zuru yakna'u nompo sopo akil minasyabi sangking klambi bima kelawan perkara yuwari kang iso nutupi apa mahu ing akil. Wa minal bunyani lan sangking pira-pira bangunan ma ing bangunan yuwi kang iso ngayub, kang iso berlindung sapa akil hi ing mengkono ma. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita kesederhanaannya. Suatu hari Sayyidina Umar itu kasihan kepada Nabi. Nabi tidur padahal sebaik-baik makhluk Allah di muka bumi. Apapun ketika Nabi meminta pasti Allah akan mengabulkannya. Tapi Nabi tidur
tidak di spring bed, tidak di sutra, tidak di kasur yang empuk, tapi tidur beralaskan tikar dari daun kurma, sehingga salah satu tubuhnya itu ngecap daun kurma. Kemudian Nabi bangun, Sayyidina Umar datang. Sayyidina Umar melihat Nabi, apakah Nabi mau aku buatkan tempat tidur dari sutra dan seterusnya. Kemudian saya melihat para raja Parsi, raja Romawi, raja-raja orang-orang terkenal di dunia, semuanya merasakan kenikmatan dunia, dan Nabi adalah orang yang paling mulia di dunia ini. Kemudian jawabannya Nabi apa? Malahum walana. Apa yang mereka rasakan dengan apa yang kita rasakan. Kita ini di dunia, kata Nabi, tidak lama, tidak untuk selama-lamanya. Kadzillin raqib, seperti orang yang berhenti sejenak di suatu perjalanan, berhenti mengayuh di bawah pohon. Orang kalau berhenti, umpama kalau sekarang istilahnya di stasiun, di terminal, di bandara, atau di dermaga, tidaklah berhenti selama-lamanya. Pasti akan naik lagi untuk meneruskan perjalanan berikutnya. Dan dunia ini adalah sebagai stasiun. Seperti kita kalau dibayangkan naik perahu yang besar, kemudian perahu tersebut singgah di dermaga yang namanya dunia, stasiun yang namanya dunia, kemudian nahkodanya, kondekture mengatakan, ayo para penumpang silahkan turun di terminal atau di stasiun atau di bandara yang namanya dunia, carilah bekalan, sewaktu-waktu nanti Anda akan disemprit untuk naik lagi ke kapal. Setelah turun semua, orang yang turun macam-macam. Turun ke dunia, ada yang melihat gebiaring dunia, gemerlapin dunia, lali. Kalau sewaktu-waktu dia akan naik lagi ke atas kapal untuk meneruskan perjalanan. Lupa kalau dia berhenti di terminal, disuruh mencari bekalan untuk naik lagi ke atas kapal. Wah, ada yang sibuk milih-milih terus, ndak beli-beli, ndak mengumpulkan bekalan. Setelah itu Israel prit, ayo naik. Kalau sudah naik ya wis ora ono kesempatan. Enggak sampai membeli bekalan, wis munggah neh. Nah, itu perumpamaan orang yang berada di dunia. Wa fil hadisi lan ing dalam hadis anna Nuhan setune Nabi Nuh alaihi salam. La bisa manggon sinten Nabi Nuh fi baiti sya'rin ing dalam omah, fi baiti sya'rin ing dalam omah kang sangka rambut bulu-buluan, alfasanatin ing 1000 taun illa khamsina aman angin 50. Artinya 950 tahun berada di rumah yang sederhana, tidak mewah. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maudhi'a ora nyalekno sinten Nabi labinatan ing boto ala labinah ing atase boto. Wa kan lan ana fi saubi Umar ing dalem klambine Umar isna asyara ruq'ah, 12 tambalan. Sayyidina Umar bajunya itu ada 12 tambalan. Padahal presiden, padahal khalifah, Amirul Mukminin, ono presiden klambine tambalan saiki. Ono toh. Sayyidina Umar itu mengajarkan kita kesederhanaan. Sampai Sayyidina Umar sendiri Amirul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq setelah Nabi menjadi khalifah, bar dilantik jadi khalifah iku nggawa barang dagangan dodolan nang pasar. Ndak ono presiden dodolan. Sampai ditegur oleh Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, Anda ini pimpinan kita, Anda ini Amirul Mukminin, tidak layak Anda untuk berdagang. Jawab Abu Bakar, ndak, aku yo pimpinane sampean, nek aku ora mergawe ngene anak bojoku tak kei mangan apa. Kemudian Sayyidina Umar yang pertama kali
beri pendapat untuk memberi gaji, memberi nafkah mencukupi dari Baitul Mal, uang apa khas Baitul Mal negara. Kemudian di zaman Sayyidina Umar juga sama, Amirul Mukminin nggak ada pengawalnya, sampai ada pernah kejadian orang Yahudi berasal dari Mesir, mereka sedang bersengketa dengan gubernur Mesir Amr bin al-As. Amr bin al-As itu gubernur Mesir. Rumahnya Yahudi itu di depan istananya Amr bin al-As, kantornya Amr bin al-As sebagai gubernur Mesir. Amr bin al-As mengatakan, wah, omai wong Yahudi gubuk riot orang mantes-mantesin ngarep omai gubernur. Kemudian orang Yahudi dipanggil, aku beli rumah kamu dan tanah kamu berapa? Tidak, saya jual. 2 kali lipat tidak, 10 kali lipat tidak. Ini adalah harta warisan dari keluarga saya. Ya sudah, kalau begitu saya akan menggunakan kekuasaan saya, akan saya bangun di situ masjid, kamu akan saya gusur. Wah, orang Yahudi bingung. Wong Amr bin al-As jadi gubernur, kamu akan digusur, kan iso digusur, dirubah nomai. Orang Yahudi, Amr bin al-As ini gubernur, masih ada presiden Amirul Mukminin dari Mesir pergi ke Madinah untuk menemui Umar bin Khattab. Sampai ke Madinah, begitu masuk kota Madinah, dia beristirahat di kebun kurma. Madinah itu sebelum masuk Madinah banyak kebun kurma. Istirahat di kebun kurma. Di kebun kurma ada orang lagi layah-layah selendenan ngisor kurma. Orang Yahudi datang bertanya, istananya Khalifah Umar itu mana? Kamu ada apa mau mencari istananya Khalifah Umar? Saya dari Mesir, gini-gini. Saya Umar bin Khattab. Wong Yahudi malah bingung loh yo. Presiden kok dewean ngisor wit kurma. Ora ono pengawale. Sampean Umar bin Khattab tenan to ora? Iya, saya Amirul Mukminin, saya Umar bin Khattab. Kamu mau apa? Mengeluh apa? Saya mau melaporkan, kalau memang Anda Umar bin Khattab, saya mau melaporkan bahwa rumah saya digusur, dirubuhkan oleh gubernur Anda Amr bin al-As di Mesir. Nah, kenapa? Saya mau diganti rugi, saya tidak mau menjual. Dia memberi alasan mau dibangun masjid, rumah saya dibeli, saya digusur. Ya, sudah. Carikan tulang di kebun kurma, dikon golek balung unta barang unu, cari tulang, diberikan oleh Khalifah Umar, Sayyidina Umar. Tulang tersebut diambil Sayyidina Umar mengambil pedang, tulang digaris sama pedangnya Umar, serek. Sudah pulang balik ke Mesir, sampaikan salam dari Umar, serahkan kepada Umar Amr bin al-As, ini loh tulang. Wong Yahudi bingung, ado-ado ke Mesir kok dikai balung. Dikasih balung ada garisnya pedang. Maksudnya apa? Enggak usah banyak bicara, Sayyidina Umar enggak banyak bicara. Presiden enggak ada pengawalnya, sekali berisyarat semuanya takut. Pulang sampai ke Mesir, orang Yahudi ini belum masuk Islam, langsung masuk menghadap gubernur Amr bin al-As. Amr bin al-As, saya kemarin dari Madinah, Anda mendapatkan salam dari Khalifah Umar, alaika wa alaihissalam. Kenapa? Saya mendapatkan titipan ini, tulang. Setelah diserahkan tulang, Amr bin al-As langsung geder, meruntus. Orang Yahudi malah bingung loh ya. Enggak ada perkataan apapun, nerima tulang kok langsung gemeter. Sudah bangun lagi gubuknya orang Yahudi, rapikan dan bangun kembali. Orang Yahudi malah plonga-plongo. Ini kemarin menyuruh ngusir-ngusir, mau dibeli, mau digusur, kok sekarang kok malah bangun-bangun, perkara roh balung unta digaris karo pedang. Orang Yahudi penasaran, bertanya, apa jimat apa itu kok ngantek mandi? Kemudian Amr bin al-As menerangkan, ini teguran keras dari Khalifah Umar. Wahai Amr bin al-As, jangan semena-mena Anda jadi pemimpin, jangan semena-mena Anda jadi gubernur untuk berlaku tidak adil kepada rakyatmu.
Suatu hari Anda akan menjadi tulang belulang seperti ini. Akan mati masuk ke dalam tanah menjadi tulang seperti tulang yang diberikan orang Yahudi tersebut. Kalau Anda tidak mau bersikap adil, Umar bin Khattab akan datang ke Mesir meluruskan dengan leher kamu dengan pedangnya. Akan membabat leher kamu dengan pedangnya. Mulanya langsung geder. Nek Umar datang babat lehernya apa? Dengan pedangnya, garis. Kalau kamu tidak bisa bersifat adil, Umar yang akan meluruskan dengan pedangnya. Makanya apa? Sayyidina Amr bin Al-As apa? Ketakutan dengan teguran Umar. Umar itu sekali teriak itu apa? Gemeter kabeh. Untuk nggone manakib sejarah Sayyidina Umar itu, andaikan ada setan lihat Sayyidina Umar berjalan di satu jalan, mesti setan golek dalan liya. Ora weni, tidak akan berani berjalan di jalan yang telah dilalui oleh Umar. Sangat keras Umar. Itu Sayyidina Umar isna asyara rukah. Kesederhanaannya. Fahaula mongko te wong akeh fahimu faham sapa haula. Anna dunya setuhune donya mafazatun iku oro-oro tempat lapang, wal mafazah tempat padang pasir, la tuton ora iso dinggo manggon, tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal. Faman mongko te sapane wong fata pot opo al ilmu ngeti bihadzal marad kalawan iki loro, marido mongko loro sapa man syarrahu ing eleke hawa nafsu, wa ilajuhu utawi tambanane marad an-nadharu ningali fil ilmi ing dalem ilmu harus disertai dengan ilmu. Makanya orang yang menginginkan dunia harus punya ilmu, orang yang menginginkan akhirat harus punya ilmunya. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma, menginginkan dunia dan akhirat fa alaihi bil ilmi wa ta'ammuli lan angen-angen bisairil ulama kelawan tindak lampai sejarah hidupe pira-pira ulama wal uqala kang anduweni akal. Faslun babu sadis utawi bab kang kaping sadis 6. Fi rabdir riyasati dunya ing dalem nolak kepemimpinan jabatan dunia. Ilam ngertiyo sira anna nafsa setuhune nafsu, kesenengan hawa nafsu, tuhibbu seneng apa an nafsu ar-rif'ata ing rif'ah terhormat, itu sudah menjadi wataknya nafsu. Wong ku seneng dilem. Nggih, sampean dilem kalau dikritik seneng di. Nafsu kan seneng, anna nafsa tuhibbur rif'ah, senang disanjung, senang dipuja, senang dipuji, bukan senang dihina. Nah, itu sudah menjadi wataknya nafsu. Alam anna nafsu tuhibbur rif'ah wal ulwulan luhur duhur ala jinsia ing atase jinise mengkono nafsu fatu'thar mongko bekas apa mengkono al rif'ah wal ulu wal al imaratu utawi kepemimpinan wal wilayatu lan kekuasaan lima kanatil amri krono kanggo perintah wan nahyi lan larangan. Kepemimpinan untuk melaksanakan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib memang bagi orang yang mampu. Makanya terakhir Sayyidina Umar bin Khattab, ketika Sayyidina Umar itu ditusuk, dibunuh waktu sholat subuh, ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Setelah ditusuk, pertama yang ditanyakan oleh Sayyidina Umar, man qatalani, siapa yang membunuh saya? Yahudiyun, alhamdulillah. Sayyidina Umar apa? Membaca alhamdulillah, yang membunuh saya bukan orang Islam, Yahudi, orang Yahudi. Jadi saya punya hujah di hadapan Allah dan doa saya dikabulkan oleh Allah. Dungane Sayyidina Umar itu aneh. Dia di Madinah itu berdoa terus, Allahumma rzuqna syahadah fi madinati Rasulillah. Ya Allah,
berikanlah kami mati syahid di Madinah, di kota Madinah, di tempat kota Madinah. Madinah wis gak ono perang, menjadi apa pusat kota Islam, kok meminta apa mati syahid di kota Madinah? Mesti mati syahid kan di medan perang, di medan perang. Dungane aneh. Ya Allah, berikanlah mati syahid di Madinatir Rasul. Dikabulkan, bukan hanya di Madinatir Rasul tapi fi mihrabir Rasul, yaitu di tempat imaman sholatnya apa? Nabi. Sayyidina Umar ditusuk. Man qatalani qala yahudiyun alhamdulillah. Setelah itu yang dipanggil putranya Abdullah bin Umar. Sini, idhab ila ummil mu'minin Aisyah. Pergilah kamu ke Aisyah, minta izin atas nama Umar bin Khattab, bukan Amiril Mukminin, untuk saya kalau meninggal dimakamkan di sebelah ayahnya Abu Bakar, di sebelah Nabi. Kemudian Abdullah bin Umar apa ke rumahnya Sayyidina Aisyah meminta izin, bukan atas nama presiden Amirul Mukminin tapi Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidah Aisyah mengizini. Setelah mengizini, yang dilakukan Sayyidina Umar yang ketiga membentuk sistem parlementer, yaitu pemilihan presiden. Kalian semua silakan memilih dari salah satu 10 orang yang asyrah al-mubashiruna bil jannah, 10 orang yang masuk surga, pilih salah satunya. Kemudian putra saya Abdullah bin Umar hanya boleh memilih, ikut memilih, tidak boleh dicalonkan sebagai presiden. Kafalil Umar bin Khattab ayyakuna khalifatan. Cukup bagi keluarga Umar, hanya Umar bin Khattab saja yang menjadi khalifah. Anak dan putranya tidak ada yang menjadi khalifah. Ora koyo saiki. Paling ora yo jadi ketua partai ya. Presiden anak kudu apa? Nah, kalau Umar, kafali Umar wa ali Umar ayyakuna Umar amiron. Itu nasihat Umar, Sayyidina Umar kepada putranya Abdullah bin Umar. Jangan sampai kamu dicalonkan untuk menjadi khalifah. Kamu boleh berhak memilih tapi tidak boleh mencalonkan diri. Cukup saya saja. Setelah itu tidak lama Sayyidina Umar wafat. Nah, itu memberi pelajaran. Wa hadza utawi iki wa in kana senajan ono apa hadza ai al imarah wal wilayah limakanatil amri wan nahi, pemimpinan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar matruban, perkara kang ditubrih, dituntut, disarankan karena mulianya umat ini ada peranannya amar ma'ruf nahi munkar. Kebaikan umat Muhammad, umat Nabi Muhammad ini karena kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mulianya kuntum khaira ummah. Anda sebaik-baik umat, generasi umat ukhrijat linnas yang berada di kalangan manusia, dikeluarkan untuk manusia. Untuk apa? Karena ada keistimewaan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Illa anna fiku tetap ing dalam perkara mukhatara utawi piro-piro bahaya. Menjadi itu bahaya. Aqalluha utawi sithik-sithike mukhatarah al-azlu iku dipecat ba'dal wilayah sabadane dadi kekuasa. Setelah menjadi kekuasaan presiden bareng 5 tahun bariku wis lengser. Wa 'dhammuha utawi gede-gedene mengkono mukhatarah al-juru gawe lacut fil hukumati ing dalam kepemerintahan kekuasaan. Wa ausatuha utawi tengah-tengahe mukhatarah sesuatu yang membahayakan tadyi'uz zaman, nyiak-nyiakno mangsa waktu. Idza lam tasih nalikane ora sah lil wali kedue pemimpin opo niatun niat, ketika niatnya tidak betul-betul baik. Memang meminta untuk menjadi pemimpin kalau memang dia berhak dan layak, seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketika setelah menakwilkan
kepada Mesir, mimpinya inni ara sab'u baqaratin simanin yakulha sab'u jafin sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli. Kemudian Nabi Yusuf menerangkan. Kemudian siapa? Kemudian Nabi Yusuf menawarkan diri, saya siap untuk merealisasikan mimpi Anda dan mengendalikan semua yang ada. Nah, itu dengan syarat memang kalau memang dia mampu, niatnya baik. Wayam bagilan sayukjo liman kedue wong ahabba kang seneng sopoman al wilayata ing kekuasaan jabatan. Ayya alama ngerti sopoman annau setuhune Anau setuhune man innama yatakhayaluha angin pemestine bayangno sapa man ha ing wilayah azimatan ing gedhe lam yanal kang ora merkoleh sapa wong ha ing mengkono wilayah fa idza nala nalikane merkoleh sapa man ha ing wilayah hanat mongko dadi ino indau ana ing sandinge wong apa wilayah indau ana ing sandinge wong wasamalan ngarani sapa wong ila ghairiha marang liyane wilayah falladzatu mongko utawi keenaan tazulu iku bakal ilang. Jabatan, keenaan, sesuatu yang lazat, kenikmatan akan hilang. Tapi wal auzaru utawi piro-piro dosa catatan tabko tetep opo auzar. Wa mukhataratu utawi bahaya bin nafsi kelawan nafsu wad dinilan agama. Wattafakkuru mongko utai mikir fi hadzal asya ing dalem iki pira-pira suwiji-wiji terhadap sebab akibatnya kepemimpinan iku ilajun dadi tombo. Malane ilajun tombo. Bisanadhi kelawan sanate hadis ila Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sinten Nabi ma min rajulin ora ana saking wong lanang yalia mimpin sapa rajul amra asyrah ing urusane wong 10 fama mongko perkara fauqa dzalik saliyane asyrah illa ata angin teka sapa rajul Allah ing Gusti Allah azza maulur wa jallalan agung kapan yaumal kiamah ing dalem dina kiamah maghlulata yadihi dibondo dibelenggu dirantai tangane ila unukihi tumeka marang gulune mengkono rajul fakkaha birruhu fakka nguculno hu ing rajul apa birruhu apa kebagusan ngamal kebagusane rajul au baqa utawa nyengsarakno hu ing rajul apa ismuhu dosane mengkono rajul awaluha utawi kawitane mengkono wilayah utawa riasah malamatun iku dipaidu wa ausatuha utawi tengah-tengah wilayah nadamatun getun wa akhiruha utawi akhire wilayah hizzun ino yaumal kiamah ono ing dina kiamat. Orang yang menjadi pemimpin mesti banyak dikritik, banyak disalahkan, tidak akan kebijakan sebaik apapun mesti pandangan orang yang tidak setuju mesti dipandang salah. Seperti saya sering mencontohkan orang ada 2 orang ayah dan anak membawa khimar. Ketika khimar tersebut dituntun tidak dinaiki, orang-orang menyalahkan duwe khimar, duwe kendaraan sepeda kok wong loro nuntun. Iki wong waras atau ora? Kemudian kedua-duanya naik, ya disalahkan orang lagi. Sepeda kecil, khimar kecil kok dinaiki 2 orang. Iku wonge waras toran. Ora ditumpaki jere waras ora. Wong loro numpak ya waras ora. Oh salah nak. Kalau begitu yang naik salah satunya. Bapake kon numpak, anaknya yang memegang talinya. Lewat ke perkampungan ya disalahno neh. Iya. Orang tua kok enggak punya kasihan anak. Wong tuane enak-enakan numpak nang dhuwur khimar, nang dhuwur sepeda anake tekon jurung. Iku wong tua piye? Salah. Kleru jong. Salah nak. Kalau begitu anake dikongkon numpak, bapake sing nuntun. Lewatnya ya kleru cah cilik ra duwe sopan.
Anak kecil naik di atas, orang tuanya disuruh nuntun jajal, salah kabeh. Loro karone numpak salah, tidak dinaiki salah, salah satunya naik juga salah. Pemimpin iki padha nunggu. Apa wae sing dibijakno mesti dipandang disalahno ya kaya wong sing duwe mau. Orang yang punya khimar dinaiki salah, tidak dinaiki salah, salah satunya naik salah. Sing bener piye? Cara sampean yang bener sih. Sing bener wong khimar saya. Saya naiki enggak saya naiki ya terserah saya. Sampean hanya yang salah dhewe saya dipilih sebagai pemimpin, kebijakan apapun ya terserah saya. Wong saya yang mimpin. Tak ngoten. Mesti Anda wong liya kok iso nyalahno tok nggih. Mesti kebijakane pemimpin apa wae dibijakno mesti delok salahe iki. Padha karo wong ayah dengan anak yang punya khimar tadi nggih. Ditumpaki salah, ora ditumpaki salah, salah sijine numpak salah. Ya sing bener apa? Ya terserah, yang penting khimar saya, kamu hanya bisa apa? Menyalahkan, wong enggak jadi pemimpin. Andai kan dia jadi pemimpin ya mungkin juga akan disalahkan orang lain. Makanya Syauqi Abu Khalil itu punya bait syairan mengatakan al hayatu aqidatun wa jihad. Hidup itu harus punya prinsip dan punya nilai perjuangan. Hidup tidak punya prinsip, ya disalahno wong, kabeh salah. Ora ono sing perkara sing lakoni bener kabeh. Mesti wong liya memandang salah ya kaya mau. Ono khimar ndak piye nek ditumpaki salah, ora ditumpaki salah, salah siji numpak salah, salah kabeh. Nek ndak duwe prinsip mesti disalahno wong ya melok anut wae salah kabeh. Enggak. Ini khimar saya tak naiki dua-duanya naik enggak apa-apa wong khimar saya. Kamu menyalahkan kon kasihan kamu enggak ikut memiliki apa khimar. Nah, pemimpin juga sama, salah dhewe kok aku mbok didekno pemimpin, keputusane ya keputusan pemimpin. Anda hanya bisa apa memberi masukan tapi keputusan akhir itu harus pemimpin. Wayam bagi itu mau. Wa bisana dihilan kelawan sanate hadis ila Abi Hurairah marfu'an. Wailun cilaka lil umara keduwe pira-pira pemimpin, wa wailun lan cilaka lil urafa keduwe wong-wong sing dadi pengarep. Wa wailun lan cilaka lil umana keduwe wong-wong sing dipercaya liyatamannayanna yektine bakal arep-arep sapa aqwamun kaum yaumal qiyamah ing dalem dina kiamah. Anna dawaibahum setune pira-pira khayawane kaum kanat dawaib iku aidabatuhum. Kanat ana apa dawaib muallaqah digantungna bisaraya ana ing dhuwur bintang. Wa yadabdabuna lan padha ngremet sapa akeh bainas samai ing dalem antarane langit wal ardh. Walam yakunu lan ora ana sapa akeh amilu nglakoni ala syai'in ngatasi suwi-wiji. Wa fi afradi Muslim ing dalem ijen-ijene riwayat hadis riwayat Imam Muslim min hadis Abi Dzar. Qala dawu sinten Abu Dzar qultu ngucap ingsun ya Rasulullah duh Gusti Kanjeng Nabi. Ala tastamilni ana toh ora nglantik panjenengan ni ing kula nggunakno panjenengan Nabi kula niki jaminan lantik napa dadi napa to napa ngono. Setelah itu Abu Dzar meminta seperti itu, Nabi diam. Setelah diam, inilah didikan Nabi. Fadharaba biyadihi ala mankibah. Artinya terkadang didikan itu dengan sentuhan seperti tadi, disentuh perasaannya. Ora diseneni muring-muring tok enggak. Abu Dzar kemudian dirangkul, setelah dirangkul pundaknya ditepuk-tepuk. Abu Dzar. Begitu juga Nabi dengan Abdullah bin Abbas, terkadang apa? Ya gulam, itu apa? Diajak jalan bersama, ditepuk pundaknya. Fadharaba biyadihi kelawan aston Nabi alaman kibi ngatasi pundak ingsun. Sumakola mongko nuli dawuh sinten Nabi, ya Abu Dzar, he Abu Dzar, innaka setuni sira dhaifun wong sing lemah. Abu Dzar, Anda itu enggak bisa konsisten. Anda itu lemah. Wong sekolah we ora iso tepat disiplin. Kowe iku dhaif ora iso disiplin. Nggih. Kadang keri terus. Wa innaha setuhune apa imarah kepemimpinan amanatun iku amanah. Kowe iku dhaif,
lemah, nggak bisa tegas, kuat. Dan pimpinan itu adalah aman. Wa innaha setune wilayah kepemimpinan yaumal qiyamah ing dalem dina kiamah khizyun iku dadekno ino wa nadamatun lan getun. Illa man angin wong akhadha kang ngalap sapa manha ing wilayah bihaqqiha kelawan hae wilayah. Wa adda lan nekakno sapa man alladzi ing perkara wong ali ngatasi ladzi fiha ing dalem mengkono amanah utawa wilayah. Wa fi lafdin akhar ing dalem riwayat liya ya abadzar inni setune ingsun uhibbu demen ingsun laka marang sira ma ing perkara uhibbu kang demen ingsun li nafsi. Abu Dzar, saya senang kepada kamu seperti saya menyenangi diri saya sendiri. La ta'muranna 'ala snaini wa la tauliyanna malal yatim. La ta'muranna ojo mimpin sira Abu Dzar 'ala snaini ngatasé wong loro. Wa la tuliyanna lan ojo nampa pasrah sira kabeh malal yatim ngatur bandane anak yatim. Karena mengolah hartanya anak yatim bahaya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro, makan di dalam perutnya api, makan hartanya anak yatim. Babus sabi, bab kang kaping 7 daf'il bukhli, nolak bukhlun niku medit kikir, bagaimana untuk meminimalisir menjauhi dari sifat bakhil, sifat kikir, sifat medit. Ilam ngerti sira anna mujarradal imsak setuhune meligine nahan lil mali marang bondo. Anda suka untuk memegang harta, la yusamma ora diarani opo imsakul mal bukhlan ing medit. Orang yang suka memegang harta itu tidak hanya suka memegang saja, tidak dinamakan bakhil. Li'annal insan krana setune menungso qad yamsik, terkadang nahan nyekel sapa insan fadilamal ing luweane bondone lihajatihi krana keperluane. Bukan berarti orang menyimpan hartanya, menabung hartanya diarani medit, enggak. Karena dia terkadang menabung, menyimpan hartanya untuk keperluannya dan keluarganya. Wali hawadisi dahrihi lan kejadian uripe mengkono insan. Wali ajli iyalihi lan krana arai keluargane insan wa aqaribihi lan pira-pira kerabate insan. Wa hadza utawi ki kullu yusakabi hadza min babil hazmi, saking bab tegas. Hazmun itu artinya dia bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Fala yudhammu mongko ora diino, itu tidak salah. Orang suka menabung, tidak suka boros, itu bukan dinamakan bakhil. Tapi yang bakhil itu siapa? Orang yang ketika kewajibannya wajib dibayarkan, tapi dia tidak mau membayarkan. Wajib membayar zakat, dia punya uang, punya harta, wajib dikeluarkan zakat, dia tidak mau mengeluarkan zakat, itulah dinamakan bakhil, baru dinamakan bakhil. Dikirimi mestine cung iki sing iki kanggo bayar sekolah, bayar pondok, ora dibayarno, tinggo jajan dhewe. Iku termasuk tidak membayarkan perkara yang wajib dibayar. Dia punya hutang dan punya uang lebih, mestinya duwe luweh, punya uang lebih, wajib membayar hutang, ora gelem nyaur-nyaur hutang. Itu baru dinamakan bakhil. Kewajiban yang wajib dibayar sedangkan dia mampu untuk membayar, tidak mau membayar, itulah baru dinamakan sejatinya bakhil. Meskipun yang lain seperti orang duwe luweh, orang kancane orang ngekei dinamakan bakhil, yaitu bakhil. Tapi menurut syariat yang inti, orang yang tidak mau membayar kewajibannya itu dinamakan bakhil sedangkan dia mampu. Duwe utang sedangkan dia punya uang, mampu untuk membayar, berarti kan wajib. Ora gelem dibayarno disimpen wae. Seneng nyimpen duit, itu namanya baru dinamakan bakhil.
punya uang wajib dikeluarkan zakat, dia tidak mau membayar zakatnya, sedangkan uangnya apa? Ada. Itu dinamakan bakhil. Wa qad yajidu temen temu sapa kaum kuwatan ing kekuatan fin nafsi ing dalem apa ati. Bi khifdzil mal, ada orang yang kingket nek cara Jawa kingket nyekel dhuwit. Setiti. Wa inna ma yaqau angin pemestine tumiba apa ismul bukhli apa aran bakhil alamani ilhaq ing atase wong sing nyegah kewajiban hak sing wajib seperti tadi zakat kan wajib, nyaur utang kan wajib, oleh kiriman ini diutang kancane 100.000, dia punya dapat kiriman 1 juta. Mestinya kan wajib bayar, wih menengai ora dibayar-bayar. Nah, itu baru dinamakan, paham terai? Bumbu meneng iya menawa. Itu baru dinamakan akhir. Tonti mang. Qala dawu sinten Ibnu Umar. Man utawi sapane wong ada bayar sapa man an zakata ing zakat, falaisa mongko ora ana sapa man bibakhilin kelawan wong bakhil. Sumayu qalu mongko dingendikano liman keduwe wong mana kang nyegah sapa man malan ing bondo ya dzurru kang bahayani apa malhu ing wong wala yakatulan ora meh yuksiru nglabeti memberi kesan sapa wong fi ing dalem mimma saking perkara yang tafiu kang alat manfaat bi kelawan mal sapa annasu bi bakhilin kelawan aran bakhil medit. Waqad qala temen dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayyudain utawi endine penyakit adwa akang luweh nglarakno nyakitno minal bukhl. Bakhil itu penyakit yang menyakitkan. Sifat apa? Bukhl. Qala dawuh sinten Abu Muhammad Ar-Ramahurmuzi, ini pertama kali orang yang membukukan ilmu hadis Diroyah Ar-Ramahurmuzi. Innama yushbihu angin mestine diserupano opo al-bukhlu sifat medit bidai kelawan penyakit. Kenapa kikir bakhil itu penyakit? Li'annahu korona setune al-bukhlu yufsidu isong rusak al-khulqa ing budi pekerti. Wa yadfa'ulan nolak min su'dudi sangking kemuliaan. Wa yaksibulan dadekno sopo al-bukhlu su asanai ing eleke pengalem, eleke penyebut. Wong bakhil mesti dadi rasanan wong akeh. Dadi omongane, makanya Nabi itu ada mendoakan rahimallahum ri'an jabbal maghibata an akhi. Allah merahmati orang yang tidak menjadikan rasan-rasane wong akeh. Tingkah lakunya ora dadi rasan-rasanane wong akeh. Iku orang yang mewaspadai tingkah lakunya supaya tidak jadi omongannya orang banyak, itu mendapatkan doa rahmat dari Nabi. Rahimallahum ri'an jabbal maghibata an akhi. Mulane dia tidak bakhil, jadi rasan-rasanane wong. Itu berarti apa? Mendapatkan celaan, cacian dan makian dari orang banyak. Wal madzammatu lan inaan, hinaan, kama annadda qaistune penyakit yud'ifu ngelemahno apa da al jisma ing awak, wa yubtilu lan iso ngilangno apa da asyahwata ing syahwat kesenangan, wa yughayyiru lan ngrubah apa ada penyakit al-launa ing wernane kulit. Wa qad qalat temen dawuh sinten al-hukama al-karimu utai wong sing lomo khurun merdeka li'annahu korona setune karim yamliku miliki karim malahu ing bondone karim. Orang yang dermawan, orang yang mudah. Orang yang dermawan itu bukan orang yang suka memberikan perkara yang lebih siso-siso, tidak. Laisal karimu laisal ata'u minal fudhuli samahatan hatta tajuda wa ma ladaika qalilu.
laisal ato, tidaklah memberi minal fuduli, dari sisa-sisa, samhatan dinamakan orang yang dermawan, hatta tajuda, hingga Anda memberi, wa ma ladaika qalilu, meskipun Anda punya sedikit. Makanya ayatnya Quran, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak dikatakan orang dermawan sehingga dia memberikan apa yang disenangi oleh dirinya. Makanya sebaik-baik sedekah itu bukan sedekah dari orang yang sedang dalam keadaan kaya, tidak. Orang dalam keadaan fakir sangat membutuhkan dan dia sangat memerlukan, tapi disedekahkan, diberikan kepada orang lain. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mendahulukan orang lain mengalahkan dirinya sendiri meskipun dia sangat-sangat memerlukan. Nah, itu afdhalus shadaqah. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma anfaqtum min khair ya'lamuhullah, dan seterusnya. Wal bakhilu te wong bakhil, la yastahiqu, orang ngekhai apa bakhil, ismul khurriyah, ing aran kebebasan, li annama lahu setune bondone bakhil, yumliku ngekang, naleni apa malhu ing bakhil. Dia tidak bisa bebas karena selalu menjaga hartanya. Wa bisanadihi wallahu alam bisawab. Allahumma sholli sholatan